Kita mulai ya pembelajarannya anak-anak di bab 2 setelah bentuk akar dan bentuk pangkat dan bentuk akar. Kalian belajar tentang persamaan kuadrat. Kalau di kelas 8 yang lalu kalian belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, di kelas 9 kalian belajar tentang persamaan kuadrat. Apa bedanya? Kalau persamaan garis lurus itu pangkat terbesarnya 1 dan dia membentuknya garis lurus. Tapi kalau persamaan kuadrat, pangkat tertingginya 2 dan dia tidak membentuk garis lurus tapi membentuk parabola. Tujuan yang harus kalian capai mengetahui definisi apa sih persamaan kuadrat itu, lalu mengetahui karakteristik persamaan kuadrat, lalu kalian dapat menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Langsung kita ke materinya. Nah, ini air mancur, lalu peluru yang ditembakkan ke atas, itu dia membentuk parabola gerakannya. Jadi tahu ya parabola ya. Parabola itu kata lainnya melengkung. Jadi parabola itu melengkung. Kalau misalnya digambar ke garis koordinat atau bidang koordinat, grafik koordinat, persamaan kuadrat itu kalau dihubungkan titik-titik yang membentuknya itu akan membentuk suatu bentuk parabola. Belum paham ya? Belum paham atau sudah paham? Jadi gambar parabola itu kalau kalian dulu belajar persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus kemarin kan Y sama dengan AX plus B, ya kan? Dia tidak punya pangkat alias pangkat tertingginya 1. Nah, grafik ini akan membentuk bentuk garis lurus, ya. Bentuknya apapun, dia akan membentuk garis lurus ini. Nah, sekarang kita belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ada tambahan di sini. Ada tambahan kuadrat di sini, ya kan? Ini pangkat tertinggi 1, ini pangkat tertinggi 2. Bentuknya bagaimana? Dia akan membentuk parabola, melengkung. Ya, bisa kemana saja melengkungnya. Tergantung nanti persamaan kuadrat yang dimaksud. Bisa senyum, bisa cemberut, ya. Jadi, di bab 2 ini, kalian akan belajar tentang persamaan kuadrat yang membentuk garis lengkung. Oke. Kita lanjutkan. Ini Omar Khayyam, ini ilmuwan yang memperkenalkan tentang masalah aljabar, salah satunya ya persamaan kuadrat ini. Ini tadi sudah diterangkan di awal bahwa suatu persamaan kuadrat itu suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2 atau sering disebut dengan persamaan parabola. Parabola itu bentuk lengkung itu ya. Karena jika persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat X dan Y atau grafik kartesius ya, koordinat X dan Y ini akan membentuk grafik parabola. Bentuk umumnya ini tadi sudah dijelaskan. Bentuk umumnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, jadi X kuadratnya kan hilang ya. Jadi A itu tidak boleh 0. BX plus C. Jadi ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1, ada yang tidak punya variabel atau dia ini konstanta sendirian. Sampai sini sudah kenal persamaan kuadrat. Lalu selanjutnya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara mencarinya. Yang pertama adalah dengan
Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Ya, pertama dengan pemfaktoran. Jadi di video satu ini, Bu Ines akan menjelaskan khusus tentang bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, pemfaktoran itu tujuannya apa? Untuk mencari akar-akar yang membentuk. Jadi, kamu simak ya. Ini. Jadi tadi persamaan kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C, ya kan? Ini bentuk umumnya. Lalu bagaimana cara mencari akar-akarnya? Akar-akar yang membentuk. Kita bisa pakai pemfaktoran kan tadi yang pertama kita belajar tentang pemfaktoran. Misalnya sini Bu Ines nulis hanya 1 X kuadrat min 5X plus 6. Kamu disuruh cari nih akar-akarnya pakai cara pemfaktoran. Caranya ini tadi kan sudah Bu Ines pisahkan ya, A, B, C. A-nya berapa dari sini? A-nya berapa? A-nya 1. Ya kan kalau tidak ada angka di depan variabel itu dianggap 1 ya. B-nya min 5. C-nya 6. Ya kan? Nah, kalau sudah, kamu inget-inget ini ya. Berapa kali berapa, itu hasilnya depan kali belakang. Depannya kan 1, belakangnya 6. Berarti 1 kali 6 berapa? 6. Berapa tambah berapa, hasilnya tengah. Min 5. Jadi diingat-ingat ya. Kalau mau mencari akar-akarnya, A, B, C sudah kita pisahkan. Lalu kamu buat seperti ini. Berapa kali berapa, berapa tambah berapa. Kalau perkalian hasilnya depan kali belakang, 1 kali 6, 6. Kalau penjumlahan tengah, bisa dipahami ini ya. Kalau sudah kita cari angka, kalau dikalikan hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya min 5. Berapa kira-kira? Min 2 sama min 3 ya. Min 2 kali min 3, 6. Min 2 tambah min 3, min 5, ya kan? Nah, berhubung di sininya 1, jadi kita langsung aja X min 2 dan X min 3 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Jadi akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya 2 dan 3. Dari sini bingung? Bu Ines rasa pasti bingung ya. Kalau bingung, kamu ulangi video ini sampai kalian paham. Bu Ines kasih contoh lagi aja ya. Misalnya Bu Ines geser dulu. Bu Ines kasih contoh lagi.
Misalnya ada soal 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Kamu disuruh cari akar-akarnya berapa. Seperti tadi ya, kita pisahkan A, B, C-nya dulu. Dari sini. A-nya berapa? A-nya depan kan? 2. B-nya berapa? B-nya tengah, 5. C-nya berapa? C-nya min 3. Nah, dari sini tadi kita carikan berapa kali berapa, berapa tambah berapa. Kalau perkalian, tadi kan sudah dijelaskan. Kalau perkalian itu depan kali belakang. A kali C, 2 kali min 3, min 6. Berapa tambah berapa? Tengah atau B, 5. Wes, kamu cari. Berapa angka kalau dikalikan hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya 5. Berapa kira-kira? 6 dikali min 1 ya. 6 dikali min 1 min 6. 6 ditambah min 1 hasilnya 5 ya. Kalau sudah ketemu kan, angkanya kan kembar nih. Kalau sudah, ini berhubung di sini 2, artinya 2x plus 6 sama 2x min 1 per 2. Karena di depan sini 2. Ya, kalau di depan sini 3, ya sini 3, 3 per 3. Kalau di sininya tadi kayak tadi 1, berarti sini 1 nggak usah dituliskan. 1, 1 dibagi 1 kan hasilnya sama seperti yang diri sendiri kan. Jadi 1 tidak usah dibagikan. Nah, kalau berhubung di sininya 2, berarti di sini 2, 2 dibagi 2. Paham ya? Lalu, mana yang harus dibagi 2? Yang bisa dibagi 2? Sebelah sini kan? Sini dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Paham ya? Jadi ini habis. Jadi tinggal x plus 3 sama 2x min 1. Maka persamaannya berapa? X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan plus melewati sama dengan jadi negatif 3. Atau 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan setengah. Bisa dipahami? Masih bingung? Diberi contoh satu kali lagi. Oke. Gunes beri contoh satu kali lagi. Tiga x kuadrat min x min 16x plus 5. Kamu disuruh cari akar-akarnya. Bagaimana tadi? Kita pisahkan dulu ABC-nya, ya kan? ABC-nya kita pisahkan. A, B, C. A-nya berapa? A-nya berapa? 3, betul. B-nya berapa?
negatif 16. C-nya berapa? 5. Lalu gimana? Berapa dikali berapa? Berapa ditambah berapa? Ya kan? Berapa kali berapa? A kali C. Berarti berapa? 15. Ya. Perkaliannya hasilnya harus 15. Penjumlahannya harus 6 min 16. Kita cari nih angka yang kalau dikalikan hasilnya 15, kalau ditambah hasilnya negatif 16. Min 1 dikali negatif 15 ya. Negatif 1 ditambah negatif 15 hasilnya negatif 16. Ya, negatif 1 dikali negatif 15 hasilnya 15. Karena di sininya 3, berarti 3x dikurangi 1 sama 3x dikurangi 15 ya. Ya kan? Ini kan min 1. Ini min 15 ya. Tandanya dari mana ya? Tanda dari yang sudah kita cari ini angkanya ya. Tinggal kita masukkan saja. Jangan lupa per 3. Mana yang bisa dibagi 3? Sebelah sini kan? Sebelah sini dibagi 3. 3 bagi 3 1. 15 bagi 3 5. Jadi akar-akarnya 3x min 1 dan x min 5. 3x min 1 sama dengan 0. Sebentar. Nah, 3x sama dengan 1 ya kan? Min pindahkan 1. X sama dengan 1/3. Atau X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Nah, kalau sudah berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dan 5. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga bisa. Ini tentang cara menggunakan pemfaktoran. Setelah ini Bu Ines ada soal-soal, silakan dikerjakan seperti langkah-langkahnya Bu Ines ya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung japri Bu Ines. Bagaimana? Yang dibingungkan itu sebelah mana? Nanti insya Allah dijelaskan. Kalau begitu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.